Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, masyarakat mendadak dilanda ketakutan. Mereka percaya bahwa sumur tua di tengah desa yang menjadi satu-satunya sumber air bersih dihuni oleh jin yang marah. Kabar itu beredar setelah beberapa penduduk mengaku melihat bayangan aneh dan mendengar bisikan dari dalam sumur di malam hari. Penduduk desa pun enggan mendekati sumur, padahal air adalah kebutuhan pokok mereka. Mereka bahkan meminta seorang dukun untuk datang dan mengusir jin tersebut. Namun sang dukun malah semakin membuat mereka ketakutan dengan cerita-ceritanya yang seram. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Raja merasa khawatir karena kekeringan mengancam desa tersebut. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda, "kau harus ke desa itu. Rakyatku takut pada jin yang katanya mendiami sumur tersebut. Aku ingin kau selesaikan masalah ini tanpa kekerasan, tanpa senjata, dan tanpa sihir." Titah Raja. Abu Nawas mengangguk. Dia pergi ke desa itu, mendengarkan cerita-cerita penduduk, dan mengamati sumur tua tersebut. Di siang hari, sumur itu tampak biasa saja. Namun di malam hari, Abu Nawas melihat pantulan cahaya bulan di permukaan air yang memang bisa menyerupai bayangan dan mendengar gaung suara serangga malam yang terdengar aneh. Setelah memahami pangkal masalahnya, Abu Nawas memanggil semua penduduk desa untuk berkumpul di dekat sumur. "Wahai saudaraku sekalian," kata Abu Nawas, "kalian percaya bahwa ada jin di dalam sumur ini, bukan?" Para penduduk mengangguk. Wajah mereka tegang. "Baiklah," lanjut Abu Nawas, "malam ini aku akan membuktikan keberadaan jin itu kepada kalian semua. Aku akan menjebaknya dan menunjukkan wujudnya kepada kita semua." Para penduduk terkejut dan antusias. Mereka menantikan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan bantuan beberapa pemuda, Abu Nawas membawa sebuah timba besar, seutas tali, dan seember penuh cat putih. Ia menuangkan cat itu ke dalam sumur hingga seluruh permukaan air menjadi berwarna putih. Setelah catnya merata, Abu Nawas menyuruh seorang pemuda untuk menurunkan timba ke dalam sumur, mengambil air dan menaikkannya kembali. "Nah," seru Abu Nawas saat timba itu terangkat, "lihatlah, kita telah berhasil menangkap sang jin." Para penduduk mendekat. Mereka melihat timba yang berisi air sumur yang berwarna putih. Abu Nawas menunjuk air itu. "Ini dia wujudnya," kata Abu Nawas. "Selama ini kita percaya bahwa jin itu ada di dalam sumur ini, di dalam air ini. Tapi lihatlah, air ini putih dan air ini tidak berbau. Air ini tidak berbahaya. Ia ada, tapi ia tidak melakukan kejahatan apapun." Para penduduk mulai berbisik-bisik bingung. "Wahai saudaraku," lanjut Abu Nawas, "seperti air sumur ini, makhluk-makhluk tak kasat mata memang ada di sekitar kita. Mereka seperti air sumur ini. Mereka tidak akan mengganggu kita selama kita tidak mengganggu mereka. Mereka ada di mana-mana, di sumur, di hutan, di rumah kita. Tetapi apakah mereka melakukan keburukan? Apakah mereka menyakiti kita? Jika tidak, mengapa kita harus takut? Ketakutan kalian bukan karena ulah jin, melainkan karena bisikan-bisikan yang menakutkan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kalian," jelas Abu Nawas. "Bisikan itu sama seperti gaung suara dari dalam sumur ini. Jika kalian tidak terpengaruh, maka kalian akan tahu bahwa sumur ini hanyalah sumur biasa yang berisi air. Air yang kalian butuhkan untuk hidup." Penduduk desa akhirnya menyadari kebenaran di balik perkataan Abu Nawas.
Mereka malu karena telah membiarkan ketakutan menguasai akal sehat mereka. Mereka pun kembali menggunakan sumur itu, dan tidak pernah lagi ada yang mengaku mendengar atau melihat jin sumur itu. Abu Nawas telah membuktikan bahwa keberadaan makhluk halus memang ada, namun tidak semua yang ada itu harus ditakuti. Terkadang ketakutan itu lebih berbahaya daripada makhluk itu sendiri, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan akal sehat, bukan dengan takhayul. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja sedang bosan bukan main. Ia sudah bermain catur 3 kali, mengelus jenggot 16 kali, bahkan sempat mencoba menari di depan cermin, namun tetap saja hatinya gelisah. "Ah, aku butuh darah segar," seru Baginda Raja. "Wahai pengawal, panggil Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan gayanya yang khas santai, sedikit miring dan tampak seperti baru bangun tidur meski matahari sudah tinggi. "Paduka memanggil hamba yang hina ini," kata Abu Nawas sambil membungkuk rendah. "Iya Abu Nawas, aku ingin jalan-jalan ke hutan, temani aku ya," pinta Baginda Raja. "Hutan? Wah, tempat penuh misteri, jebakan, dan nyamuk berdarah bangsawan. Hamba siap Paduka," kata Abu Nawas dengan gaya teater. Maka berangkatlah mereka, Raja, Abu Nawas, dan 3 pengawal. Namun karena Raja ingin merasakan sensasi petualangan sejati, ia menyuruh pengawal kembali setelah masuk ke hutan sejauh 2 batu. "Wahai pengawal, biar kami menjelajah sendiri," katanya. Pengawal pun menurut, meski mereka saling bisik-bisik, siap-siap cari Raja pakai burung merpati nanti. Masuklah Raja dan Abu Nawas ke dalam hutan. Awalnya seru, mereka tertawa-tawa, menirukan suara burung, bahkan sempat membuat lagu. Namun setelah 1 jam berjalan, mereka menyadari sesuatu yang penting. Mereka tersesat. "Wahai Abu Nawas, di mana kita sekarang?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Paduka, berdasarkan pengamatan saya yang luar biasa jenius, kita sedang berada di hutan." "Aku tahu itu Abu Nawas, tapi bagian mana?" bantah Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk pelan. "Ah, detail kecil itu. Kalau kita lihat ke kiri, ada pohon, ke kanan juga pohon, depan juga pohon. Jadi, kesimpulannya kita benar-benar tersesat Paduka," jawab Abu Nawas. Raja panik. "Aku Raja, aku tidak bisa tersesat begitu saja wahai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Paduka, justru karena Paduka seorang raja, pohon-pohon pun menghormat. Makanya mereka semua mirip, supaya Paduka bingung siapa yang lebih indah," celetuk Abu Nawas. 1 jam kemudian, mereka mulai kelelahan. Abu Nawas mengusulkan ide. "Maaf Paduka, bagaimana kalau kita teriak minta tolong?" usul Abu Nawas. Baginda Raja menjawab, "Bagus, coba kamu yang teriak Abu Nawas." Mereka pun berteriak, "Tolong, orang tampan dan orang cerdas tersesat nasib." Namun tidak ada jawaban. Abu Nawas mulai berteriak pakai gaya lain. "Wahai hutan yang damai, jika ada makhluk hidup, beri kami tanda. Bahkan suara kelelawar pun kami terima." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik semak. Seorang pria muncul, mengenakan kain lusuh dan tongkat panjang. "Hei, siapa kalian?" tanya pria itu. "Aku Baginda Raja, dan ini Abu Nawas, penasehat terbaikku," jawab Raja. Pria itu mendekat dan tertawa kecil. Aku tidak bisa melihatmu yang mulia, aku buta," jawab pria itu. Baginda Raja terperangah.
Bagaimana bisa orang buta berjalan di hutan sendirian dan malah menemukan kami yang tidak buta tapi tersesat? Abu Nawas menyenggol raja pelan. Nah, itu namanya ironi hutan, Paduka, celetuk Abu Nawas. Orang buta itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Malik. Aku memang buta sejak kecil, tapi aku hafal jalur hutan ini lebih baik dari siapapun. Aku hidup di sini bertahun-tahun, ujarnya. Kemudian Baginda Raja berkata, kalau begitu, tolong tunjukkan jalan keluar, nanti akan aku beri hadiah besar. Malik tersenyum. Aku tak butuh harta, tapi bisakah kalian membacakan buku cerita untukku setiap malam selama seminggu? Pinta si Malik. Abu Nawas langsung menyaut, Paduka, kalau hamba boleh ikut, hamba sarankan kita kabur sebelum dia meminta kita menyanyikan lagu sambil menari di bawah bulan, ujar Abu Nawas. Namun raja menerima tawaran itu. Akhirnya, selama seminggu, raja dan Abu Nawas tinggal bersama Malik. Setiap malam, mereka membaca cerita. Kadang Baginda Raja membaca dengan gaya opera. Kadang Abu Nawas membaca sambil berdiri di atas meja. Kadang, malah mereka bergantian menjadi karakter. Raja menjadi putri salju dan Abu Nawas menjadi cermin ajaib. Hingga pada malam ke-7, Malik tertawa puas. Kalian dua orang paling lucu yang pernah tersesat di sini. Besok aku antarkan kalian keluar, ujar si Malik. Dan benar saja, esok harinya Malik membawa mereka ke jalan utama dengan sangat mudah, lewat celah yang mereka lewati tadi, tapi tidak sadar karena sibuk berdebat soal suara burung kemarin, mirip trompet atau kentut kucing. Sesampainya di istana, raja memberi hadiah kepada Malik berupa alat pendengar suara burung otomatis dan sepatu anti duri yang sebenarnya cuma sendal kayu dilapis karpet istana. Dan sejak hari itu, Baginda Raja sering berkata, jika kau ingin benar dalam gelap, carilah yang hatinya terang. Kalau tersesat, pastikan kau membawa Abu Nawas. Bukan karena dia tahu jalan, tapi karena dia bisa bikin kau lupa kalau sedang tersesat. Hari raya baru saja berlalu. Suasana desa masih terasa meriah. Warga sibuk bersilaturahmi dan menikmati sisa-sisa hidangan lebaran. Namun pagi itu, suasana mendadak berubah. Astaga, sarung lebaranku hilang, teriak Pak Umar. Tak lama suara lain menyusul. Jubah putihku juga hilang, seru Bang Karim. Beberapa warga lainnya mulai mengeluh. Banyak yang kehilangan pakaian yang baru saja dicuci dan dijemur di halaman setelah lebaran. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa yang berani mencuri jemuran selepas hari raya? Warga akhirnya datang ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. Wahai Abu Nawas, kau harus membantu kami. Jemuran kami raib entah kemana, ujar Pak Umar. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir. Menarik, pencuri ini sepertinya bukan pencuri sembarangan. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk beraksi. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya warga. Hari raya adalah waktu orang memakai pakaian terbaik. Setelah itu, mereka mencuci dan menjemurnya. Mungkin pencuri ini ingin mengambil pakaian yang masih bersih dan baru, jelas Abu Nawas. Warga mulai mengangguk-ngangguk. Lalu, bagaimana kita menangkapnya? Tanya Bang Karim. Abu Nawas tersenyum. Begini saja, kita cari di pasar. Biasanya, barang-barang curian cepat dijual di sana. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa warga pergi ke pasar. Mereka berpura-pura menjadi pembeli dan mengamati setiap pedagang yang menjual pakaian. Di salah satu sudut pasar,
Mereka melihat seorang penjual yang menjajakan banyak sarung, jubah, dan jilbab dengan harga murah. "Murah, murah, sarung bagus, jubah masih seperti baru. Siapa cepat dia dapat," teriak si penjual. Warga mulai berbisik-bisik, "Loh, bukankah itu sarung Pak Umar? Dan itu jubah Bang Karim?" Dengan senyum, Abu Nawas lalu mendekati si penjual. "Wahai saudaraku, barang-barang ini tampaknya sangat baru. Dari mana kau mendapatkannya?" tanyanya dengan tenang. Mendengar itu si penjual tampak gelisah. Aku mendapatkannya dari seorang pedagang lain, murah meriah." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, bolehkah kami lihat lebih dekat? Siapa tahu kami ingin membeli." Begitu warga mendekat, mereka langsung mengenali pakaiannya mereka sendiri. "Ini punyaku," seru Bang Karim sambil menunjuk jubah putihnya. Si penjual semakin panik. Abu Nawas tertawa kecil. "Saudaraku, kau tampak sangat gugup. Aku punya satu pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Jika kau memang membeli ini dari orang lain, pasti kau tidak akan keberatan membawaku bertemu dengannya, bukan?" Si penjual semakin pucat. Ia tahu ia telah terjebak. "Baiklah, baiklah, aku mengaku, aku yang mencurinya," katanya sambil menunduk. Warga mulai berteriak marah, tetapi Abu Nawas mengangkat tangannya. "Aku tahu kau memang pedagang pakaian lama di pasar ini. Itu sebabnya kau bisa membedakan mana pakaian baru dan mana yang sudah lama. Dan kau pasti tahu kapan warga mencuci pakaian barunya setelah lebaran. Dan kau sengaja mencuri hanya pakaian yang masih bersih dan layak jual, bukan?" Si pencuri tertunduk. Ia tak bisa menyangkal karena semua dugaan Abu Nawas benar adanya. Sebagai hukuman, Abu Nawas memberikan ide cerdas. "Karena kau sudah menjadi penjual pakaian, kau harus mengganti pakaian semua orang yang kau curi. Dan kau harus menjual pakaian dengan jujur mulai sekarang. Atau kalau kamu masih nekat, maka Tuan Hakim yang akan memutuskan." Dengan berat hati si penjual baju itu setuju. Ia pun akhirnya dikenal sebagai penjual pakaian yang jujur di pasar. Di negara Baghdad, sekitar abad ke-8, hidup seorang lelaki alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan, serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun pada saat itu, merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya di lingkup istana, banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur. Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hasim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu huruf hijaiyah jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindungi dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka ajaran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya
adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, sang khalifah bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. "Hei Bahlul, hei orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu, Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang. "Hei Harun, hei orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. "Hei Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila?" tanya khalifah. "Kamu yang gila," jawab Bahlul dengan sedikit membentak. "Loh, bagaimana bisa? Bukankah kamu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras," balas sang khalifah. "Justru itu, kamu yang gila. Kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini, karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak," ujar si Bahlul. Mendengar hal itu, sang khalifah langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu dia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul. Tambahkan nasihatmu untukku, maka akan aku penuhi permintaanmu," pinta sang khalifah. "Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa memenuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih padamu," kata Bahlul kepada sang khalifah. "Sebutkanlah apa permintaanmu?" tanya sang khalifah. "Pertama, tambahkanlah umurku," kata si Bahlul. "Aku tak mungkin mampu memenuhinya, karena itu bukan kewenanganku," jawab si khalifah. "Baiklah, kalau begitu jaga diriku dari malaikat maut," pinta si Bahlul. "Itu aku tak mungkin mampu memenuhi, karena itu bukan kuasaku," jawab khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. "Aku minta masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka," pinta Bahlul kepada khalifah. "Aku tak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu," kata sang khalifah. "Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu." "Hei khalifah, kau itu bukan raja, kau hanya seorang hamba," ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah sang khalifah sedang berkuda di padang pasir dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang khalifah. "Aku sedang membuat istana dari pasir," jawab Bahlul. "Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya?" tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Baginda Raja adalah khalifah yang kaya raya. Ia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah, Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. "Untuk kamu, harganya 100 dinar. Dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin," kata Bahlul menjelaskan. 100 dinar? Itu terlalu mahal Bahlul, ujar sang khalifah. "Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak?" balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Dan pada malam harinya,
Sang khalifah bermimpi dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. "Untuk siapa istana-istana ini?" tanya sang khalifah kepada malaikat. "Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat," jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali. Kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh si Bahlul? Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul. Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat bijaksana, dia bertanya kepada Bahlul. "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar sang raja. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar, dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar? Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar, protes sang khalifah. "Ya, itu kemarin, tapi sekarang sudah beda lagi, karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini," kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal dalam hatinya. Dia sudah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga. Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar. Harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepi sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada si Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri si Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali. Aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri. "Oh, silahkan, harganya 100 dinar," tutur si Bahlul. Sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya, tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikannya dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya si Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri, lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah, Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman tersebut, seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu sang khalifah. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar. Seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah.
Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu, kata Bahlul sambil tertawa. Untuk kedua kalinya sang khalifah tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul, tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin, tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan sang khalifah, dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini, dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa,
para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali, aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas.
Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal
untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa, lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas.
Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka. Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas.
Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Abu Nawas tertipu setelah jauh-jauh pergi ke India. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?"
Tanya si penjual. Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru ku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual. Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali Tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik, jelas si penjual. Benarkah? Tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. Baiklah, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang, kata salah satu pengawal. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. Hei burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku meminta kepadamu lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku, jawab si burung. Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi, bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia? Tanya Abu Nawas. Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati.
Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi, tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," pungkas Abu Nawas kecewa. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau," tegas Baginda Raja. "Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. "Jadi aku juga harus berhati-hati," pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. "Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. "Baik suamiku," jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. "Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini?" tanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya.
Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Tanya sang penghulu. Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan, jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kata penghulu itu. Baiklah jika keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger, ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Tanya Baginda. Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. Ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu, kata Baginda. Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah, ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas.
Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis. Tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak,
Kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas tetap bisa cari solusi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negerinya. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat,
dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan deraian air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja karena Abu Nawas tidak mengendarai keledainya. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu dan Abu Nawas wafat.
Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir.